Hadis Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan dengan rangkaian, susunan dan kemukjizatan seperti Al-Quran. Hadis Qudsi tidak banyak mengungkap hukum-hukum fikih dan syariat yang terkait dengan ibadah, namun fokus pada motivasi dan pembinaan jiwa manusia agar melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabat semuanya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku tergantung pada persangkaan hamba-Ku kepadaku. Aku akan bersamanya jika ia mengingatku. Apabila ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Apabila ia mengingatku di suatu keramaian, maka aku akan mengingatnya di suatu keramaian yang lebih baik dari mereka. Apabila ia mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila ia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 7405. Lafadz ini miliknya, Muslim 2675, Tirmidzi 3603, Ibnu Majah 3822 dan Ahmad. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahsyar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian terhalangi melihat matahari yang tidak tertutup oleh awan?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian terhalangi melihat bulan purnama yang tidak tertutup oleh awan? Mereka menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihatnya pada hari kiamat seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia, lalu berfirman, barang siapa yang menyembah sesuatu, maka hendaknya ia mengikuti sesembahannya tersebut. Kemudian orang yang menyembah matahari mengikuti matahari, orang yang menyembah bulan mengikuti bulan, orang yang menyembah Taghut atau semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti Taghut. Tersisalah umat ini dan di antara mereka ada orang-orang munafik. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi mereka dalam rupa yang tidak mereka kenali dan berfirman, Aku adalah Rabb kalian. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darimu. Ini adalah tempat kami hingga Rabb kami mendatangi kami. Jika Rabb kami mendatangi kami, niscaya kami akan mengenalinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi mereka dalam rupa yang mereka mengenalinya dan berfirman, Aku adalah Rabb kalian. Mereka menjawab, Engkau adalah Rabb kami. Kemudian mereka mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akulah orang yang pertama kali melewatinya. Doa para rasul ketika itu adalah, Ya Allah selamatkan, selamatkan. Di jembatan tersebut keluar pengait-pengait seperti duri sadan. Tahukan kalian duri sadan? Mereka menjawab, Ya, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh pengait-pengait tersebut seperti duri sadan, namun tidak ada yang mengetahui besarnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengait-pengait tersebut akan menyambar manusia sesuai amalan mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang dibinasakan oleh amalannya dan di antara mereka ada pula yang terkoyak kemudian selamat. Sampai jika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menentukan putusan di antara para hambanya dan dia hendak mengeluarkan dari neraka, beberapa orang dari kalangan orang-orang yang pernah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka. Para malaikat tersebut mengenali mereka dari tanda bekas sujud mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kepada neraka untuk membakar bekas sujud anak Adam. Para malaikat mengeluarkan mereka dalam keadaan mereka telah terbakar menjadi arang. Lalu dituangkan air kepada mereka yang disebut dengan maul hayah atau air kehidupan. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih yang tumbuh di atas tanah yang terbawa oleh aliran air. Tersisalah seorang di antara mereka yang wajahnya menghadap ke neraka. Orang tersebut mengatakan, Wahai Rabbku, sungguh bau neraka sangat menyengatku dan kobaran apinya telah membakarku.
maka palingkanlah wajahku dari neraka. Orang tersebut senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah jika aku mengabulkannya engkau akan meminta lagi yang lainnya? Orang tersebut menjawab, tidak, demi kemuliaanmu. Aku tidak akan meminta lagi yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan wajahnya dari neraka. Lalu setelah itu orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, dekatkanlah aku ke pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah engkau telah bertekad untuk tidak meminta lagi kepadaku yang lainnya? Celakalah engkau wahai anak Adam, engkau telah mengingkari janjimu. Orang tersebut terus berdoa hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah jika aku mengabulkan permintaanmu tersebut engkau akan meminta lagi yang lainnya? Orang tersebut menjawab, tidak, demi kemuliaanmu. Aku tidak akan meminta lagi yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa perjanjian dan persetujuan agar ia tidak meminta lagi yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mendekatkannya ke pintu surga. Ketika orang tersebut melihat isi surga, ia pun terdiam dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah engkau telah bertekad untuk tidak meminta lagi kepadaku yang lainnya? Celakalah engkau wahai anak Adam, engkau telah mengingkari janjimu. Orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, janganlah engkau menjadikanku sebagai hamba yang paling celaka. Orang tersebut terus berdoa hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tertawa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Ketika orang tersebut masuk ke dalam surga dikatakan kepadanya, berangan-anganlah engkau. Maka orang tersebut pun berangan-angan. Kemudian kembali dikatakan kepadanya, berangan-anganlah engkau. Maka orang tersebut pun berangan-angan hingga habis angan-angannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, ini untukmu dan satu lagi yang semisalnya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang tersebut adalah penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari 6573, lafadz ini miliknya, Muslim 182 dan Ahmad.